Baik, Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Iya, baik Ibu. Apakah di sini apakah posisi duduknya sudah nyaman Ibu? Sudah ya. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Bidana Nisa Putri yang bertugas pada siang hari ini. Nah, di sini saya tentunya sebagai bidan akan menjaga privasi Ibu, jadi Ibu jangan khawatir atau merasa tidak nyaman, takut privasinya di terbongkar dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menutup pintu dan tirainya terlebih dahulu ya, Bu. Baik, Ibu, di sini saya sudah menutup pintu dan tirainya. Ibu, sesuai dengan kontak kegiatan kita di minggu yang lalu, di sini kita akan memberikan konseling, yaitu berupa tentang KB ya Bu ya, di mana di sini saya akan menjelaskan terkait dengan KB pil kombinasi. Nah, untuk prosedurnya nanti saya akan menjelaskan tentang pil kombinasinya yang mana bertujuan untuk agar Ibu paham dan mengerti mengenai pil kombinasi tersebut, apakah bagaimana cara kerjanya dan sebagainya seperti itu. Nah, nanti lama tindakannya kurang lebih 15 menit. Apakah ada yang ditanyakan Bu sebelumnya sebelum kita mulai? Iya, baik. Baik Ibu, apakah Ibu setuju dengan tindakan yang akan saya lakukan? Setuju ya Bu ya? Baik Ibu, apakah di sini Ibu sudah tahu apa sih itu pil kombinasi? Baik Ibu, akan saya jelaskan. Nah, di sini saya akan memperlihatkan gambarnya terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini pil kombinasi ini adalah pil yang dimana aktif berisi hormon aktif ataupun estrogen dan juga progesteron yang mempunyai dosis sama yang terdapat 7 tablet tanpa hormon aktif. Dan juga itu menurut dari monofasiknya. Nah, dari bifasiknya sendiri, dia adalah kemasan 21 tablet yang berisi hormon aktif, estrogen, dan juga progesteron yang mempunyai 2 dosis yang berbeda. Terdapat 7 tablet namun dan tanpa hormon aktifnya. Nah, dari trifasiknya sendiri ini dia pil dengan kadar estrogen dan progesteron yang mengalami peningkatan. Pil ini dikonsumsi pada saat sepertiga dari periode kedua dan juga sepertiga dari periode ketiga dari penggunaan pil KB. Nah, kemudian cara kerjanya dari pil kombinasi ini adalah dia dengan cara kerja yaitu menekan ovulasi, kemudian juga dia mencegah implantasi, mengentalkan lendir serviks agar sulit dilalui oleh sperma, kemudian pergerakan tuba terganggu, transportasi dari sel telur yang sehingga terganggu. Kemudian dari manfaatnya sendiri, pil kombinasi ini efektivitasnya tinggi. Setelah itu juga dari pil kombinasi ini manfaatnya, resikonya terhadap kesehatan itu kecil.
dan juga tidak mengganggu dalam berhubungan seksual. Kemudian manfaat dari pil kombinasi juga siklus haid menjadi teratur, dapat mencegah anemia, terus kemudian mengurangi nyeri haid, kemudian dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang, bisa digunakan pada usia remaja dan usia menopause, kemudian juga mudah dihentikan setiap saat. Kapan ibu mau berhenti menggunakan pil ini, maka bisa berhenti seperti itu. Setiap saat bisa dihentikan. Kemudian kesuburannya cepat kembali, bisa kondar ataupun kontrasepsi darurat, dan juga membantu cegah kehamilan ektopik, kanker ovarium, kanker endometrium, kista ovarium, penyakit dari radang panggul, kemudian disminor, dan lain-lainnya. Nah, itu untuk manfaatnya. Nah, dari keterbatasan dari pil kombinasi ini, seperti yang kita lihat di sini, ini merupakan pil dari kombinasi ya, Bu ya. Nah, keterbatasan dari pil kombinasi adalah dia mahal, kemudian juga membosankan, kemudian mual pada 3 bulan pertama setelah kita minum pil ini, kemudian perdarahan bercak ataupun di sela 3 bulan pertama itu, kemudian merasakan pusing, nyeri pada bagian payudara, meningkatkan berat badan, amenore jarang, tapi amenore ini biasanya jarang, kemudian menyusui itu dilarang. Ketika ibu menyusui ini dilarang sekali untuk mengkonsumsi pil kombinasi tersebut. Nah, kemudian juga timbul depresi, meningkatkan tekanan darah, atau meningkatkan retensi cairan. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, untuk wanita yang boleh menggunakan pil kombinasi, itu di usia yang reproduktif, di usia yang subur, sudah ataupun belum punya anak itu bisa. Kemudian wanita gemuk atau kurus pun bisa, ingin menggunakan kontrasepsi efektivitas tinggi, kemudian postpartum atau tidak menyusui, postpartum 6 bulan dan tidak menyusui, pasca abortus, anemia karena haid berlebihan, nyeri haid pada saat nyeri haid yang hebat, siklus haid yang tidak teratur, riwayat kehamilan ektopik, kelainan jinak payudara, diabetes, penyakit tiroid, penyakit TBC, varises vena. Nah, itu untuk wanita yang tidak boleh menggunakan pil dari kombinasi. Jadi tentu banyak sekali ya Bu ya untuk dari untuk syarat-syaratnya. Kemudian juga di sini pil kombinasi tentunya tadi seperti yang saya jelaskan banyak sekali manfaat-manfaatnya. Nah, pil kontrasepsi ini juga memiliki untuk wanita yang tidak boleh menggunakan pil kombinasi juga dia tidak boleh pada wanita yang mohon maaf. Oh ya, untuk wanita yang tidak boleh menggunakan pil kombinasi, misalkan wanita yang hamil atau dicurigai hamil, wanita yang menyusui eksklusif, yang seperti saya jelaskan bahwa wanita yang sedang menyusui itu tidak boleh menggunakan pil kombinasi karena bisa memperhambat dari produksi ASI-nya. Nah, kemudian wanita yang sedang menyusui eksklusif, perdarahan dari pervagina, perokok di usia yang lebih dari 35 tahun, kemudian riwayat penyakit jantung, riwayat penyakit dari gangguan faktor pembekuan darah, kanker payudara, migrain, dan tidak bisa menggunakan pil secara teratur. Nah, banyak sekali biasanya ibu-ibu tuh
di luar sana yang menggunakan KB ini sering lupa untuk meminumnya. Maka karena pil ini harus diminum setiap hari. Jadi ketika ibu mau menggunakan pil ini, maka ibu harus bisa meminumnya setiap hari di waktu yang sama. Kemudian saya jelaskan waktu untuk memulai menggunakan pil kombinasi. Nah, jadi waktu untuk menggunakan pil kombinasi ini, nah, jadi kapan sih waktu yang pas untuk menggunakan pil kombinasi? Jadi pil ini dapat dimulai ketika pada saat haid untuk meyakinkan wanita tersebut tidak hamil. Jadi ketika pada saat ibu haid ini bisa langsung menggunakan pil kombinasi tersebut. Nah, kemudian juga apabila dimulai setelah haid, misalnya di hari ke-8, misalkan ibu ini haidnya 7 hari, nah di hari ke-8-nya itu bisa langsung menggunakan pil tersebut agar memastikan bahwa pada saat kita pemberian atau minum pil dari pil kombinasi ini tidak dalam kehamilan seperti itu. Karena kalau misalkan ibu hamil minum pil kombinasi ini takut terjadi kegawat daruratan atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian cara menggunakan pil kombinasi ini diminum pada setiap hari di waktu yang sama. Kemudian ketika misalkan muntah, nah ketika misalkan muntah seperti itu, apabila dimulai dalam waktu 2 jam setelah minum pil, merasakan muntah, minum pil yang lain atau menggunakan metode kontrasepsi lainnya. Jadi, ketika minum pil ini tidak boleh dimuntahkan. Jika dimuntahkan, maka harus minum pil lagi seperti itu. Kemudian, bila klien yang muntah, misalkan ibu muntah hebat, diare lebih dari 24 jam, maka keadaan yang dimungkinkan adalah tidak memperburuk ibu dan pil dapat diteruskan. Nah, setelah itu, bila lupa minum pil yang seperti saya bilang, di hari misalkan hari 1 sampai dengan 21, sebaiknya ibu minum pil tersebut segera setelah ingat, walaupun harus minum 2 pil pada hari yang sama. Dan tidak perlu menggunakan alat kontrasepsi. Nah, sehingga jadi pada saat ibu ini lupa ketika meminum pil ini, maka harus segera minum pilnya. Itu yang harus ditekankan karena banyak kasus yang terjadi bahwa ibu-ibu ini lupa untuk meminum pil KB-nya sehingga terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan pada waktunya seperti itu. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya Ibu ya untuk bagaimana bentuk dari mini pilnya. Dia ada beberapa macam. Di dalam pilnya sendiri itu terdapat aturan, terdapat petunjuk pil mana yang harus diminum terlebih dahulu sesuai dengan garis petunjuknya. Jadi sehingga ibu tidak kalau misalkan ibu masih bingung, nanti bisa ditanyakan kepada saya lebih lanjut. Nah, begitu untuk yang saya jelaskan untuk manfaatnya, syarat-syaratnya, cara kerjanya, kemudian hal yang harus diperhatikan seperti itu. Jadi di sini sebelumnya apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Penjelasannya sudah. Baik, Ibu. Jadi saya simpulkan dari pil kombinasi ini dia banyak
Jadi pil kombinasi ini sebenarnya banyak sekali keuntungannya, yang seperti saya bilang tadi bahwa pil kombinasi ini dia bisa membuat haid teratur berbeda dengan pil mini pil atau pil progestin, karena kalau pil progestin itu bisa menghambat dari haidnya, sehingga kalau misalkan ibu mau menggunakan pil kombinasi, misalkan ibu mau haidnya teratur dan lancar, ini bisa menggunakan pil kombinasi dibandingkan dari pil progestin. Itu sangat tidak dianjurkan karena pil progestin bisa membuat seseorang itu tidak mengalami haid seperti itu. Dan juga sudah saya jelaskan tadi cara kerjanya. Kemudian pil kombinasi ini sangat mudah didapatkan, tidak mengganggu hubungan seksual, mudah didapatkan, sangat terjangkau harganya, jadi bisa dibeli di apotek terdekat seperti itu. Dan jangan lupa bahwa ketika ibu mau menggunakan pil kombinasi ini harus diminum setiap hari pada waktu yang sama. Dan jika ibu lupa untuk meminumnya 1 sampai dengan 2 hari, maka segera minum 2 pil di waktu yang sama seperti itu. Baik Ibu, apakah Ibu sudah paham mengenai konseling kita pada siang hari ini? Sudah paham, Bu? Terima kasih. Baik. Baik, kalau begitu, segitu ya, Bu, ya, untuk penjelasan dari saya. Nanti kalau misalkan Ibu mau bertanya lebih lanjut, mau menggunakan pil ini, nanti bisa menghubungi saya ataupun datang ke PMB saya. Seperti itu ya, Bu, ya. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Ibu sangat kooperatif sekali. Terima kasih banyak sudah percaya kepada saya. Saya mohon maaf apabila pada saat penjelasan masih bertele-tele, masih banyak membuat Ibu bingung, walaupun dapat dipahami sedikit-sedikit. Saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak, Ibu. Sehat selalu. Terima kasih, Bu.